frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the new. Di tahun 2022 ini, sebuah keputusan menarik dan unik diambil oleh Mazda untuk pasar Indonesia, yaitu dengan meluncurkan Mazda 2 Sedan. Versi sedan dari generasi baru compact car ini meluncur dengan jarak hampir 8 tahun sejak generasi ini debut dan meluncur di Indonesia di tahun 2014 lalu. Ya, mobil ini menurut kami sudah menjadi benchmark dari sebuah compact car, baik itu dari sisi kualitas pengendaraan, kelengkapan fitur-fitur, dan juga beberapa hal lainnya yang menurut kami sampai saat ini belum ada yang benar-benar bisa menyamai. Dan dengan hadirnya versi sedan ini, Mazda juga menawarkannya dengan harga yang benar-benar sama seperti versi hatchback-nya. Nah, dengan bentuk bodi yang berbeda ini, kita akan coba dan buktikan bagaimana platform yang udah berusia 8 tahun ini apakah masih menawarkan kualitas dan sensasi berkendara yang sama seperti waktu mobil ini pertama kali meluncur di tahun 2014. Dan kalau kalian penasaran apa aja perbedaannya, perubahan, dan detail spesifikasi dari Mazda 2 Sedan ini, silahkan klik link di atas ini untuk nonton video first impression-nya waktu meluncur di bulan Agustus lalu. Welcome to Carvaganza, and let's talk about cars. Sekarang kita akan review Mazda 2 Sedan. Ya, 8 tahun itu waktu yang sangat panjang untuk Mazda menghadirkan versi sedan dari Mazda 2 yang selama ini beredar dalam bentuk hatchback. Seperti kita tahu, terakhir kali Mazda 2 sedan beredar di Indonesia itu waktu generasi sebelumnya, belum punya teknologi skyactiv dan masih menjadi kembaran dari Ford Fiesta. Bentuknya agak aneh untuk sebuah sedan karena terlalu kecil proporsinya, buntutnya terlalu pendek, terkesan terlalu bantet. Dan sekarang, surprisingly, bentuk dari atau siluet dari Mazda 2 Sedan ini terlihat lebih menarik. Karena lekukan dari desain kodo membuat tampilan atau karakter desain dari Mazda 2 versi sedan ini terlihat lebih berotot, lebih sporty, dan lebih menarik untuk dilihat tentunya. Karena menurut saya setelah beberapa hari bersama mobil ini, melihat mobil ini dari berbagai angle, saya berpendapat kalau justru Mazda 2 dengan bodi sedan ini terlihat lebih atraktif dibandingkan versi hatchback, terutama di shoulder line di bagian belakang setelah pintu belakang atau di bawah pilar D menuju ke bagian buntutnya. Itu bahkan dari bagian spion terlihat lebih seksi, lebih berotot, apalagi kalau dilihat dari luar melihat ke arah belakangnya. Selama 8 tahun mobil ini sudah beredar, ternyata kualitas berkendaranya tetap sebaik dan senyaman waktu mobil ini pertama kali meluncur. Ya, kebetulan juga saya punya catatan yang lumayan panjang dengan Mazda 2 dari berbagai kesempatan untuk ngetes mobil ini. Ya, seperti kita tahu, Mazda 2 Sedan ini kalau dibandingkan sekarang menjadi rival dari Honda City Sedan yang tahun lalu udah meluncur generasi terbarunya di Indonesia. Juga yang baru-baru ini meluncur generasi terbarunya itu Toyota Vios. Jadi ada kategorian karakter masing-masing. Mazda 2 Sedan seperti versi hatchback-nya lebih mengandalkan ke sensasi dan kesenangan berkendara, walaupun tetap memiliki rangkaian fitur-fitur canggih dan menarik. Sementara Honda City cenderung paling simple, tapi tidak punya rangkaian fitur keselamatan secanggih dua rivalnya ini. Berbeda dengan Toyota yang mungkin selama beberapa tahun kebelakangan itu cenderung pelit memberikan fitur keselamatan, di generasi Vios terbaru, justru Toyota jor-joran memberikan fitur keselamatan lewat Toyota Safety Sense. Nah, jadi menurut saya, Mazda 2 Sedan ini dengan harga yang terbilang paling terjangkau di antara rivalnya tersebut. Tentunya karakter berkendara masih menjadi yang paling unggul untuk Mazda 2 saat ini. Kemudinya benar-benar enak, terasa hidup, respon mesinnya itu benar-benar torsinya enak untuk akselerasi, halus, tapi tetap powerful. Dan transmisinya walaupun ini bukan jenis CVT, tapi tetap sangat responsif juga. Itu belum kalau kita pakai mode perpindahan gigi manual atau mengaktifkan mode sport untuk berkendaranya. Kemudian kedinamisan berkendaranya juga Mazda dukung dengan adanya fitur G-Vectoring Control yang tidak ada di dua rival lainnya. Jadi walaupun mobil ini diajak bermanuver sesporty apapun, tetap bisa memberikan kualitas pengendaraan, kestabilan yang baik sehingga tidak mengganggu kenyamanan baik untuk pengemudi, begitu juga untuk penumpang di mobil ini. Ya, mungkin banyak yang mempertanyakan atau bahkan nggak setuju dengan keputusan Mazda
mengurangi kelengkapan fitur keselamatan dari Mazda 2 ini, apalagi setelah versi facelift-nya di tahun 2019 meluncur. Seperti salah satunya absennya SCBS alias Smart City Brake Support yang bisa mengerem otomatis waktu kita lengah atau lupa mengerem saat terlalu dekat dengan kendaraan di depan. Tapi masih dikasih kompensasi hadirnya fitur cruise control walaupun nggak adaptif. Ya, menurut saya ini langkah yang masuk akal bagi Mazda. Karena seperti kita tahu, mobil ini usianya udah 8 tahun, platformnya ya, bukan modelnya yang beredar di Indonesia. Jadi saat Mazda 2 Skyactiv itu meluncur, menjadi small hatchback pertama di pasar Indonesia yang punya seabrek fitur keselamatan seperti iActive Sense. Dan seiring waktu, mungkin baru sekitar 6-7 tahun setelahnya, baru mobil-mobil dengan harga yang berkisaran seperti Mazda 2 ini dilengkapi dengan fitur-fitur serupa. Jadi Mazda udah cukup dewasa, menurut mereka mungkin nggak perlu terlalu ikut hype atau hingar-bingar tren fitur keselamatan yang terlalu banyak atau bahkan sampai mengganggu kesenangan berkendara. Jadi Mazda memutuskan bahwa ya udah kita kasih fitur keselamatannya yang perlu-perlu aja dan nggak mengganggu kenyamanan dan keasikan berkendara khususnya untuk pengemudi. Jadi ya inilah yang ditawarkan pada Mazda 2 sekarang, baik sedan maupun hatchback. Ya jadi walaupun kita mendapatkan istilahnya sunat kelengkapan fitur keselamatan canggih dari Mazda 2, seenggaknya kita tetap bisa menikmati kualitas berkendara dan kesenangan berkendara yang selalu menjadi keunggulan dari seluruh produk Mazda termasuk Mazda 2. Harus diakui, Mazda selalu berhasil membuat mobil-mobilnya menjadi menyenangkan untuk dinikmati oleh para pengemudi. Meski begitu, ada beberapa hal yang menurut kami menjadi kekurangan dari Mazda 2 ini. Oke, mungkin Mazda memang mengembangkan platform atau basis dari Mazda 2 ini, baik hatchback maupun sedan, untuk mengutamakan kesenangan berkendaranya. Tapi mungkin ada beberapa aspek yang kurang diperhatikan untuk Mazda untuk model ini. Pertama, dari sejak awal mobil ini meluncur, banyak yang mengeluhkan kalau space atau ruang untuk penumpang di kursi belakang itu cenderung sempit, apalagi untuk penumpang dewasa. Jadi karena dimensinya yang compact dan benar-benar mungil ini menjadi kompromi untuk kenyamanan penumpang di kursi belakang. Kemudian mungkin juga karena memang mobil ini udah berusia cukup lama, 8 tahun tepatnya, rasanya sistem infotainment ini perlu layar yang lebih besar. Layar 7 inci menurut kami udah terlalu kecil untuk mobil masa sekarang. Mungkin sebaiknya Mazda mempertimbangkan untuk memberikan layar atau head unit dengan dimensi yang lebih besar untuk Mazda 2, yaitu antara 8 atau bahkan sampai 9 inci. Ya walaupun Mazda sekarang udah menyediakan koneksi Apple CarPlay dan Android Auto, bahkan wireless untuk sistem infotainmentnya, begitu juga dengan pengendali Mazda Connect di bagian konsol tengah ini. Tapi tetap saja dengan umurnya yang udah terlampau tua, mungkin sudah waktunya Mazda melakukan peningkatan untuk sistem infotainment di Mazda 2 ini. Kemudian dari sisi kepraktisan, ya bahkan untuk naruh smartphone aja di konsol tengah ini menjadi satu hal yang memberi pertimbangan khusus dan memberi kompromi untuk hal lain. Jadi kalau kita udah naruh smartphone-nya di area wireless charging di bagian konsol tengah ini, seakan kehilangan cukup banyak ruangan untuk menyimpan barang-barang lain. Mungkin itu untuk naruh kartu atau uang logam kalau kita butuh di perjalanan. Sementara untuk konsol tengahnya juga ini kalau kita taruh 2 botol minuman di cup holder yang ada di bagian sini, kita agak terganggu ergonomisnya untuk mengakses controller dari Mazda Connect ini. Begitu juga untuk bagian lain di dashboard, kita nggak banyak tersedia kompartemen untuk kita mengakomodasi atau menaruh barang-barang yang kita butuhkan selama perjalanan. Jadi di antara semua kenyamanan dan keasikan berkendara yang Mazda tawarkan untuk pengemudi di Mazda 2 ini, ada beberapa hal yang seharusnya bisa diperbaiki dan ditingkatkan untuk Mazda agar membuat pengalaman berkendara ini bisa dinikmati dengan baik secara menyeluruh oleh semua penumpang di mobil ini. Oke, kita lanjut lagi tes jalan mobil ini. Ya, walaupun mobil ini sudah berusia 8 tahun, cukup lama, tapi harus diakui bahwa Mazda berhasil memberikan sebuah platform yang bisa mempertahankan kualitas berkendara yang sangat baik, bahkan mungkin masih belum bisa disamai oleh
model lain di kelasnya. Mulai dari kenyamanannya, kualitas berkendaranya, juga sisi fun to drive yang dimiliki oleh Mazda 2. Dan dengan seiring berkembangnya zaman, berkembangnya kebutuhan pasar dan tren di pasar otomotif, Mazda juga melakukan sejumlah perubahan baik dari sisi spesifikasi maupun gimmick dari mobil ini. Seperti yang saya bilang tadi, kelengkapan fitur berkendaranya memang berkurang, tapi itu ditujukan untuk mempertahankan sisi unik dari Mazda 2 yang belum bisa ditandingi oleh para rivalnya. Dengan harga yang sama seperti versi hatchback, tentunya ini menjadi penawaran yang menarik untuk bisa dimiliki oleh konsumen di Indonesia. Jadi itu dia review test drive untuk Mazda 2 sedan. Terima kasih sudah nonton video ini. Kalau kalian suka video ini, silahkan klik like dan share ke teman-teman kalian. Kalau ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan, langsung tulis di kolom komen. Dan yang terpenting, jangan lupa Anda subscribe ke channel Carvaganza. Main-main juga ke channel The Official Auto, website carvaganza.com, auto.com, dan zigwheels.co.id. Sampai jumpa di video Carvaganza selanjutnya, and let's talk about cars.